sobat penelusuran amatir, kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasi supaya kalian dapat video terbaru dari channel YouTube Penelusuran Amatir. Oke, sobat penelusuran amatir, sudah siapkah kalian untuk mendengar cerita-cerita misteri yang akan kita bagikan di channel YouTube Penelusuran Amatir? Oke, sobat penelusuran amatir, ini dia ceritanya. Jadi cerita ini kita dapat informasi dari narasumber kita yang nggak bisa kita publikasi identitasnya karena menjaga privasi ya. Jadi ini dari cerita narasumber kita yang bernama Devi. Jadi Devi ini tuh punya kakak. Jadi kakaknya Devi ini tuh punya rumah yang lama nggak ditempatin. Kakaknya tuh tinggal bersama Devi dan kakak-kakaknya yang lainnya bersama orang tuanya. Terus si Devi ini tuh kakaknya yang satu ini tuh punya rumah cuma kan jarang ditempatin ya. Terus akhirnya kakaknya ini tuh pulang ke rumahnya yang lama yang jarang ditempatin itu. Terus kakaknya ini tuh mulai nempatin rumah itu karena rumah itu tuh kayak di tengah pekarangan gitu loh, kayak ada pohon bambu, pekarangan bambu, jeruk, terus pokoknya ada hewan-hewan ternak lainnya juga di situ yang itu tuh cuma saudara sendiri yang nempatin di situ tuh kayak saudara-saudara aja, saudara sendiri gitu ya. Terus ketika kakaknya itu pulang ke rumah yang kosong itu, rumah itu tuh kosong tuh nggak terlalu lama sih, mungkin sekitar 3 tahun, 2-3 tahunan gitu ya. Habis itu kakaknya nempatin, dibersihin karena kan kakaknya itu suka miara kayak burung, ternak burung gitu kan ya. Jadi kakaknya tuh suka miara burung. Terus suatu ketika pas kakaknya itu malam-malam habis menjelang maghrib, mau menjelang maghrib, itu tuh kakaknya itu ada di dapur gitu ya. Ceritanya tuh ada di dapur. Terus pas lihat ke dapur itu kalau kakaknya lihat ke arah di depan itu tuh lurus sama ruang tamu. Jadi ruang tamunya itu di depannya tuh kayak ada kaca gitu kan, kayak jendela. Pocongnya itu kayak jauh ya, jauh. Terus tiba-tiba deket langsung deket itu katanya mukanya tuh kayak mukanya tuh serem pokoknya mukanya tuh kayak hitam, terus kayak rusak gitu ya katanya kakaknya itu. Tapi itu pertama tuh kakaknya tuh nggak bilang. Pas itu tuh kakaknya tuh langsung pulang ke rumahnya teman aku si Devi ini, ke rumah orang tuanya Devi ini. Terus orang tuanya tuh tanya, loh kok tumben kesini, kan baru pulang ke rumahnya itu kan. Nggak apa-apa, cuma pengen aja kesini. Kakaknya tuh kayak bohong-bohong tipis gitu loh, nggak mau ngaku kalau dia tuh sedang digangguin sosok pocong, penampakan pocong itu. Terus kedua kalinya kakaknya itu pulanglah ke rumahnya sendiri yang udah lama nggak ditempatin itu. Terus habis itu pas dia pulang lagi, ceritanya kakak aku tuh sholat gitu ya. Sholat itu di tempat di kamar yang kedua. Kamar yang kedua itu nggak ditempatin, kayak buat kayak sarang-sarang burung kayak gitu tuh, cuma bersih kan, cuma kan burungnya kayak digantung di atas gitu. Jadi kakak tuh sholat, katanya teman aku pas sholat kakak aku tuh kayak ada yang gangguin, padahal itu keadaan sholat loh ya, kayak ada yang gangguin gitu, kayak ada pocong. Terus kedua itu pas kakakku ada di dapur, kakakku itu tuh ngeliat jadi tuh si Devi ini tuh teman baik aku, jadi kakaknya tuh udah kayak kakak aku sendiri ya. Jadi aku nyebutnya itu kayak kakakku gitu ya. Terus si kakaknya temen aku ini ke dapur bikin kopi. Itu tuh kejadiannya tuh juga, pokoknya tuh terornya itu bermula waktunya itu menjelang maghrib atau pas maghrib, kalau enggak yang pas malam. Kalau siang sih kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Terus pas maghrib itu kakak aku tuh bikin kopi gitu ya, bikin kopi di dapur. Terus tiba-tiba tuh
katanya tuh di dapur, tapi yang kan di dapurnya kakak aku itu kan ada pintu, kayak pintu yang kayak pintu tembusan gitu buat ke belakang rumah. Jadi di pintu itu tuh ada jendela gitu ya di dapur. Terus kakakku itu ngeliat sosok genderuwo, jadi tuh sosoknya itu tinggi, hitam, besar banget, bertaring gitu ya. Terus bulunya itu kayak banyak banget, seluruh tubuh mulai dari muka sampai bawah ini tuh banyak banget bulu, dan seserem itu mukanya. Kakak aku langsung pulang ke rumahnya si Devi ini tadi. Terus orang tuanya tuh ini, kok sering kesini, kenapa gitu? Gak apa-apa, pengen jualan di sini. Jadi terus kakakku itu tuh di rumahnya Devi itu jualan kayak jualan, pokoknya tuh kayak jualan kopi gitulah. Dia tuh kayak cari-cari alasan supaya pulang ke rumahnya si Devi ini tanpa ditanya kenapa gitu. Terus ketiga kalinya yang bikin gongnya itu kakakku jadi pindah ke rumahnya si Devi, jarang menempatin rumah ini. Dia itu pas tidur kayak ada yang bangunin, terus kayak ada yang bangunin gitu loh, di kakinya tuh kayak di apa ya, kayak dipupuk gitu. Terus kakakku ini tuh kaget bangun, pas bangun nggak kenapa ya, kakakku tuh kayak gitu, kayak ada yang bangunin. Pas bangun dia menuju dapur minum kan kalau biasanya kalau malam itu kan lampunya sering dimatikan. Jadi kalau malam itu lampunya tuh kayak dimatikan gitu kan kalau tidur kan. Terus pas kakakku tuh kayak matanya kayak setengah-setengah, kayak belum bangun, kayak iya gitu. Terus ke dapur, pas mau ngambil air di dapur tuh dia lihat pocong berdiri di dapur situ, di dalam dapur. Terus kakakku langsung kaget, mungkin dia udah ketakutan banget ya. Akhirnya pulang langsung ke rumah si Devi. Si Devi ini tuh neneknya itu jualan warung itu sampai malam gitu. Jadi kakak aku tuh pulang tuh sekitar jam 1 apa jam 12 gitu ya, menuju ke rumahnya si Devi. Terus si Devi ini bilang, "Loh kok tumben banget sih malam-malam kesini?" Terus kakakku tuh cerita kalau enggak, dari ngopi. Pertama tuh bilangnya gitu, dari ngopi, baru pulang langsung menuju ke rumahnya si Devi. Terus lama-kelamaan beberapa waktu berlalu, terus kakak aku jujur kalau ternyata mendapat gangguan atau teror di rumah yang sudah lama kosong gitu ya. Jadi rumah yang sudah lama kosong, tidak dihuni, apalagi tidak dirawat. Ada orang yang ngerawat cuma di luarnya saja, cuma nggak di dalam tuh nggak dirawat. Jadi tuh dirawat cuma kan jarang gitu ya. Jadi sosok penghuni itu kalau rumahnya kosong pasti akan dihuni makhluk yang tidak kasat mata, karena kita itu hidup berdampingan. Mendapatkan contoh ini boneka ini tuh kosong. Kalau dalam boneka ini kosong, mereka menganggap boneka ini itu adalah rumah yang kosong. Jadi mereka akan menempatin boneka ini gitu ya sebagai rumahnya. Begitu juga dengan bangunan rumah yang sudah tidak pernah dihuni, tidak pernah dirawat, itu pun akan menjadi rumah bagi mereka gitu ya. Oke sobat penelusuran amatir, sekian cerita dari kami. Semoga cerita ini menghibur, dan kalian kalau punya cerita silakan kirim ke email kami anuradhasangayu@gmail.com. Silakan kirim cerita kalian di email kita. Nanti cerita kalian akan kita tayangkan di channel YouTube Penelusuran Amatir. Bye bye.